Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Kamis 16 Maret 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo sangat mengharapkan calon presiden atau capres pada tahun 2024 mendatang melanjutkan program pembangunan yang telah dilakukannya selama memimpin Indonesia 10 tahun terakhir. Oleh karena itulah, sosok Ganjar Pranowo selalu tampil atau mendampingi Jokowi setiap kunjungannya sebagai presiden, terutama di wilayah Jawa Tengah. Jokowi nampaknya enggak siap capres berkelanjutan bukan dari capres yang satu chemistry atau yang enggak bisa dipercaya menjadi presiden keberlanjutan legasi dan program beliau di masa depan. Kata Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Janiago Senin 13 Maret yang lalu. Nah, pemirsa melihat dan mencermati terkait dengan hal tersebut, apakah Presiden Jokowi masih kerap memberikan sinyal-sinyal dukungan soal pencapresan kepada beberapa pihak? Apakah Pak Jokowi mencari presiden pengganti untuk menyelamatkan dirinya dan apakah demokrasi melahirkan pemimpin yang cenderung untuk mengabaikan rakyatnya? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat politik. Beliau adalah Bung Dr. Suswanta. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Suswanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana nih kabarnya nih, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah, baik dan sehat. Alhamdulillah, baik, Bung. Langsung saja menyikapi terkait dengan pemberitaan yang cukup viral ya ini bahwa beberapa kali terlihat Pak Jokowi ini berjalan beriringan dengan sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah, melihat terkait dengan hal tersebut ini menurut kacamata Anda sebagai seorang pengamat politik, apa ini catatan-catatan Anda terkait dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan apakah di dalam kepemimpinan beliau selama 2 periode ini harapan dan keinginan rakyat sudah terwujud atau tercapai nih? Mohon tanggapannya. Baik, terima kasih. Jadi ada dua hal yang saya kira perlu kita pahami bersama. Jadi yang pertama terkait dengan indikator kepemimpinan seorang presiden. Ya. Jadi menilai kepemimpinan seorang presiden itu berhasil atau tidak, nah, ada beberapa indikatornya. Nah yang kedua itu indikator kinerja presiden. Ya. Nah, yang pertama terkait dengan indikator kepemimpinan presiden, ya ada banyak sumber yang mengatakan ada 5, ada 6, tapi sebetulnya kalau mau diringkas itu dua saja. Jadi yang pertama adalah integritas, ya. Integritas ini mencakup integritas keilmuan, moral, satunya kata dengan perbuatan, dan yang kedua adalah profesional gitu ya atau expert di bidangnya. Artinya dia punya kemampuan ya baik dari sisi knowledge, skill ataupun attitude untuk menjalankan apa yang menjadi tupoksi atau kewenangannya. Nah, yang pertama kalau kita analisis ya dari sisi integritas ya uh, hari ini barangkali saya bisa mengatakan ini presiden uh, terburuk lah gitu ya dari presiden-presiden sebelumnya sudah ada. Begitu mudahnya menyampaikan sebuah janji, sebuah pernyataan ya yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah, dan celakanya kemudian semua merasa enjoy ya, dikibuli, dibohongi ya. Dan yang mengungkapkan itu juga tidak merasa bersalah. Ya, kita masih ingat bagaimana heboh SMK ya, dan ujung-ujungnya ternyata memang itu mobil full ya buatan Cina
Ya, kita heboh dulu ya bahwa ada uang 11 triliun, 11 apa ribu triliun ya, dan berbagai macam hal yang ternyata tidak terbukti. Ya, eh, memang kalau kita bicara integritas tentu ya tidak bisa dilepaskan dari intelektual ya, dari kecerdasan ya. Dan sampai hari ini juga masih belum terbukti apakah ijazahnya asli atau palsu. Nah, yang kemudian yang kedua itu dari sisi profesionalitas atau kemampuan ya, keahlian. Nah, hari ini kita melihat eh, terutama ya terkait dengan pendelegasian kewenangan. Ya, hanya Menteri Luhut Bin Sarpanjaitan saja yang diberi ya job yang sangat banyak. Ya. Seakan-akan tidak ada orang lain. Jadi sebetulnya cukup Luhut saja ya menangani semua persoalan. Nah, eh, ya bagaimana kita melihat presiden kita ya di forum internasional ya, kemudian di forum-forum nasional pun ya selalu sangat tergantung pada teks ya. Uh, Maksud saya adalah bahwa ini nanti nyambung ya dengan kinerja sebagai presiden. Jadi kalau dikatakan bahwa apa namanya beliau bekerja, iya bekerja. Ya, menteri-menterinya bekerja enggak, iya bekerja. Ya, tetapi saya bisa simpulkan bahwa ya kesimpulannya memang hanya bekerja saja ya, tanpa skala prioritas yang jelas, tanpa tujuan yang jelas ya. Dan sesuai dengan amanat konstitusi atau undang-undang dasar Indonesia bahwa ya tujuan negara itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa ya, memajukan kesejahteraan umum ya. Dan itu yang justru luput ya, ya di samping memberikan rasa keadilan bagi semua ya. Nah, yang pertama saya bisa katakan bahwa dari sisi indikator ya kepemimpinan ya lemah ya, baik dari sisi integritas maupun dari sisi kafa'ah atau dari sisi kompetensi atau dari sisi kemampuan ya. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan indikator kinerja ya. Nah, selalu disampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Nah, saya lihat eh, jadi target kinerja presiden ya dalam periode pertama maupun kedua itu bermuara pada 5 hal. Satu, pembangunan infrastruktur, yang kedua adalah pembangunan SDM, ya, kemudian yang ketiga investasi untuk menciptakan lapangan kerja, yang ketiga adalah reformasi birokrasi, yang keempat dan yang kelima adalah BBN yang fokus dan tepat sasaran. Ya. Sekali lagi ya tidak menafikan bahwa sudah ada kerja ya, tapi kalau mau kita kritis yang pertama terkait dengan pembangunan infrastruktur, eh, banyak catatan kritis ya. Ya, tapi memang kita agak susah mencari apa pendapat yang kritis atau berbeda ya. Kelihatannya banyak di sosial media, tapi memang banyak dikuasai juga oleh uh, kelompok yang menurut saya kurang objektif karena memang datanya data ya mencerminkan bahwa ada kepuasan. Rata-rata hasil survei menunjukkan hampir di atas 70% ya. Ya, rakyat puas terhadap kinerja presiden atau kinerja pemerintah pusat. Nah, ini menurut saya ya kalau rata-rata hampir semua 70% ini ya saya seudon bahwa ini memang pesanan ya. Jadi surveinya memang dipesan ya. Nah, ada beberapa catatan menarik ya terkait misal terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ya, ya, saya tidak anti dengan pembangunan tol dan infrastruktur yang lain juga sangat dibutuhkan. Tetapi kita melihat hari ini yang diprioritaskan tol ya, dan juga sudah ada sinyalemen bahwa ada potensi kerugian negara akibat pembangunan yang tanpa perencanaan yang matang dan kemudian ya anggaran yang membengkak.
Nah, pertanyaannya kemudian, siapa yang diuntungkan dengan tol? Apakah tol itu sesuatu yang sangat mendesak, yang prioritas? Ya. Nah, yang selain tol itu bandara. Ya. Hampir semua dibangun bandara menjadi bandara internasional. Yang terjadi seperti Bandara Kertajati. Ya. Ya. Jadi bagaimana orang mau naik ya pesawat di Kertajati, ya sementara Bandara Bandung masih ada, ya, dan jarak Bandung Jakarta juga masih dekat, ya. Sementara juga jarak dari Bandung ke Majalengka itu ribet, ya, nggak bisa langsung misalnya, ya. Kalau tuh misalnya si Sumdawu udah jadi, saya nggak yakin juga nanti Bandara Kertajati itu akan bisa hidup kembali. Nah, maksud saya bandara itu sudah jadi, tapi jalan yang ya, apa memudahkan orang untuk datang dan naik pesawat dari bandara itu nggak dipikirkan. Padahal itu sudah mengorbankan banyak lahan, ya, dan kemudian juga tentu ya uang yang dipakai membangun juga jumlahnya sangat besar. Ya. Nah, ini hanya satu contoh saja dari sekian contoh pembangunan yang ya tadi kurang perencanaan yang matang, asal-asalan. Ya. Sementara di sisi lain masih banyak jalan-jalan desa, ya, jalan-jalan negara, jalan-jalan yang non-tol yang harusnya itu menjadi skala prioritas. Ya, karena itu justru jauh lebih punya manfaat besar pada rakyat. Belum termasuk infrastruktur, pendidikan, ya, kesehatan, atau mungkin terkait dengan perpustakaan dan sebagainya. Nah, kalau tol yang dibangun tentu ya produsen mobil yang diuntungkan, ya. Dan tol itu juga mematikan warung oleh-oleh atau warung makan yang biasa disinggahi ya oleh pengemudi atau bahkan mungkin oleh apa namanya bis-bis yang biasa lewat di jalan non tol. Nah, karena ada tol kemudian pada lewat ke sana dan fakta menunjukkan bahwa banyak sekali warung-warung makan dan pusat oleh-oleh yang mati. Ya. Nah, yang bisa di rest area siapa? Ya lagi-lagi uh, Indomaret, Alfamart, dan warung-warung makan yang memang sudah terkenal dan artinya memang yang sudah kaya. Ya. Tidak mungkin ada toko rakyat kelontong yang bisa di rest area. Ya. Nah, dengan tol ini juga justru sebenarnya menciptakan apa masyarakat itu menjadi enggan untuk menggunakan transportasi publik, terdorong untuk menggunakan transportasi atau mobil pribadi. Ya. Nah itu baru dari sisi pembangunan infrastruktur. Ya, jadi intinya tidak tepat sasaran, perencanaannya kurang matang, ya. Nah, apalagi itu dibiayai oleh hutang. Nah, kemudian pembangunan SDM kita melihat yang terjadi hari ini justru ya eh, apa namanya slogan revolusi mental itu gagal total menurut saya. Karena pejabat itu justru pamer kemewahan, ya, gaya hidupnya hedon, ya, hanya dari satu pejabat yang itu juga bukan pejabat tinggi, ya, ya, itu sudah punya kekayaan yang luar biasa, ya, dan menyimpan emas seukuran berat badan orang, ya, 60 kilo. Nah, lalu muncul himbauan dari berbagai instansi atau kemudian BUMN bahwa larangan untuk gaya hidup mewah. Ya. Nah, ini menurut saya aneh ini. Ya. Kenapa yang ditonjolkan justru larangan apa pamer kekayaan? Kenapa bukan kemudian didorong untuk menciptakan atau membangun integritas, ya, dan jangan melakukan korupsi? Nah, pikiran nakal saya ya jangan-jangan memang memang susah untuk membangun integritas lagi. Ya. Nah, tapi pengen tetap terhormat. Nah, jadi dibuat bahasa klise jangan pamer kekayaan. Ya. Nah, jadi sama pembangunan SDM, terutama aparatur pemerintah itu gagal. Karena apa? Karena mereka justru contoh yang buruk, ya kayak hidup mewah, ya, di pajak rasa upeti, ya dari orang miskin tapi untuk orang kaya. Nah, investasi untuk kerja, menciptakan lapangan kerja. Jadi sebetulnya teori, ya tetesan ke bawah dari investasi itu sudah banyak dikritik dan memang tidak terbukti dalam kenyataannya. Ya, apalagi ini investasi asing, ya, mayoritas dari Cina, diberi kemudahan yang luar biasa, ya,
Dan ternyata tidak hanya sekedar uangnya, atau mereka juga minta sampai pekerja kasarnya. Ya. Jadi bukan menciptakan lapangan kerja, iya menciptakan lapangan kerja, tapi untuk asing, bukan untuk Indonesia. Ya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja juga sangat problematik, ya, karena memang lebih memberikan karpet mewah kepada investor yang dibanding untuk pekerja lokal. Nah, reformasi birokrasi, ya, saya melihat trennya uh, dari sisi administrasi justru dibuat sentralisasi, ya. Nah, jadi terakhir misalnya kalau kita lihat bagaimana penilaian kinerja ASN bahkan termasuk dosen, ya itu terutama kinerja Pak dosen, ya, eh, itu ada nilai dari atasan, ya, dan nilai dari atasan itu nanti menentukan apakah dia lulus, ya, dan kemudian dapat sertifikat atau tidak, ya. Dan saya kira uh, ini akan menimbulkan konflik, ya, karena di sisi lain akan menimbulkan budaya penjilat, ya, budaya yes man, ya. Nah, terakhir kinerja dari sisi APBN. Ya, pengennya fokus dan terarah, tapi sekali lagi dengan melihat struktur APBN yang ya sumbernya banyak dari pajak, ini menunjukkan ada problem, ya. Kemana hasil pengelolaan sumber daya alam, ya? Kenapa Papua yang punya tambang emas terbesar sampai hari ini menjadi provinsi termiskin di Indonesia, ya, juga dengan Kalimantan. Jadi tidak ada transparansi, ya, semuanya sebagian besar dari pajak, dan sekarang dibukakan, ya, oleh Allah bahwa ternyata pajak itu disalahgunakan, ya. Artinya saya ingin mengatakan, ya, saya lagi tidak menafikan bahwa sudah ada kerja, tapi kerja yang tidak terarah, tidak terencana, tidak terintegrasi, ya. Nah, sehingga dari sisi apa indikator kepemimpinan saya juga rapotnya merah, dari sisi kinerja presiden juga merah. Nah, sehingga menurut saya kalau kemudian, ya, ini pengalaman presiden-presiden sebelumnya itu ketika sudah mau lengser itu ya legowo gitu, ya. Tapi ini kemudian justru seakan-akan tidak rela. Ada wacana 3 periode, penundaan pemilu, ya, memberikan sinyal-sinyal. Artinya kan dia sudah nggak punya hak untuk ikut campur menentukan siapa nanti penggantinya. Nah, kalau kemudian dia ikut campur, itu berarti ada sesuatu. Ya, ada sesuatu yang ya dia takut kalau kemudian nanti, ya, bahasanya program tidak lanjutkan, tapi menurut saya lebih banyak takut kalau kemudian dibongkar, ya, hal yang menjadi kekurangan atau bahkan kemudian menjadi sisi apa namanya kebobrokan. Ya, baik Oke, Bu. Mas. Menarik kalau Anda apa namanya menjelaskan terkait dengan bagaimana kinerja dari kepemimpinan dua periode terakhir di negeri kita tercinta ini. Nah, kalau Anda melihat ada berbagai macam hal tersebut, ini menurut Anda apa ini kira-kira yang menjadi persoalannya? Apakah memang dari sisi personnya atau memang dari sistem kehidupannya atau sistem pemerintahan dan juga iklim demokrasi yang ada di Indonesia? Karena biar bagaimanapun negeri kita juga sudah berganti-ganti pemimpin, tetapi ya begini-begini saja, belum begitu banyak ada perubahan yang berarti, apalagi ke arah yang Islami begitu. Ini catatan Anda terkait dengan hal tersebut ini apa ini? Ya, jadi sebetulnya secara teori juga diakui, ya, bahwa analisis itu bisa terkait dengan aktor, yang kedua terkait dengan sistem, ya. Jadi menurut saya memang buruk dari sisi pemimpinnya, ya, buruk juga dari sisi sistemnya. Nah, nah, kalau dari sisi pemimpin tadi sudah saya jelaskan. Halo, monitor Bung Siswanta. Mohon maaf ini pemirsa ada sedikit gangguan di tempat beliau ini. Kita tunggu beberapa saat ini, mungkin akan tersambung lagi ini. Ya, Ya, baik. ya,
Bung Suswanta, sudah tersambung ini. Silakan bisa dilanjut lagi nih. Mohon maaf, ada sedikit gangguan ini Ya, di jadi kalau kita studio bicara ini. sistem itu sebenarnya gabungan dari semua unsur ya. Eh, jadi itu ada regulasi, bermain, ya. Di situ ada apa namanya, ada ya. Jadi antara aturan main, regulasi, ya, kemudian nilai norma, ya, dan interaksi antar individu, interaksi antar kelompok itu menjadi sesuatu yang kita sebut dengan sistem. Nah, eh, saya bisa katakan bahwa hari ini ya sistem politik kita, sistem ekonomi kita, sistem pendidikan kita itu eh, tidak saling support satu dengan yang lain. Ya. Dan inilah menariknya sampai hari ini kita masih mencari pola bagaimana sistem pendidikan, terutama pendidikan tinggi, ya. Eh, Tiap menteri ganti kurikulum, ya, dan ujung-ujungnya hanya mahasiswa atau siswa yang menjadi uji coba. Ya. Data menunjukkan bahwa ya satu sisi SMK itu kan filosofinya dulu dibuat agar kemudian melahirkan orang terampil, tapi data menunjukkan bahwa pengangguran terbesar di Indonesia ini lulusan SMK. Ya. Uh, di sisi lain kemudian sistem pendidikan kita, ya, kalau ingin berkualitas harus bayar mahal. Nah ini artinya apa ya? Artinya memang hanya orang yang kaya saja yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Ya. Nah, jadi pendidikan tidak merata, ini tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Padahal pendidikan yang baik itu adalah pendidikan untuk semua. Karena menjadi cerdas itu adalah hak, ya, hak setiap warga. Nabi juga sehat, sehat itu adalah hak, ya, hak warga. Ya, nah hari ini kita melihat ya kalau ingin sehat ya harus bayar mahal, ya, atau kemudian lewat BPJS. Nah BPJS itu kan sebetulnya ya uang rakyat yang digunakan, jadi bukan bukan negara memberikan santunan. Nah kesimpulan saya ya dari dua hal tadi, satu ada faktor sistem, ada faktor pemimpin. Ya, uh, proses rekrutmen atau proses pemilihan pemimpin kita di dalam sistem demokrasi, politik demokrasi yang liberal ini, ya memang high cost, ya. Hanya orang yang kaya saja yang akan bisa. Ya. Jadi dia akan dipilih kalau apa ya? Kalau dia populer, dan untuk populer itu dia harus ya, bisa bayar orang, bisa bayar apa konsultan, dia bisa bayar masa untuk ya. Jadi bukan karena kinerja yang baik, ya kan, bukan karena prestasi, tapi lebih karena popularitas yang ditopang dengan dana yang besar. Ya. Nah, maka ya sekali lagi sebetulnya Islam itu sudah punya mekanisme ya bagaimana membangun atau mewujudkan seorang pemimpin yang punya integritas, baik keilmuan, moral, dan punya apa kemampuan, ya, termasuk juga bisa membangun sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi yang ya indikator sistem yang baik itu cuma dua, satu adalah manusiawi, ya, yang kedua itu berpihak untuk semua. Kalau itu sistem pendidikan yang benar, ya dia bisa mencerdaskan semua, ya, bukan hanya orang yang kaya saja. Kalau dia sistem ekonomi, ya sistem ekonominya itu mampu mensejahterakan uh, semua orang, ya, bukan hanya orang tertentu saja. Karena menjadi sejahtera itu adalah hak, ya, hak setiap orang, dan negara wajib memfasilitasi ya dengan sistem, dengan aturan yang dibangun, ya, agar kemudian membuat orang per individu itu menjadi sejahtera, bukan hanya sekelompok orang saja. Ya, baik. Terakhir, Bung Suswanta. Lantas kemudian menurut Anda apa ini sedikit nasihat bagi kita semuanya dan terutama bagi penduduk di negeri kita tercinta, yakni di Indonesia. Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan seorang pemimpin sejati yang melayani rakyat dan tentunya dengan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, saya kira ini momentum yang tepat ya. Insya Allah bentar lagi kita akan memasuki Ramadan dan semangat Ramadan itu membuat kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, taat pada Allah dan Rasulnya itu tentu tidak hanya sekedar apa namanya bisa membaca Quran dan menjalankan ibadah-ibadah makhluk saja. Karena yang kita pahami bahwa ya di dalam Quran itu juga diatur ya, dijelaskan tidak hanya masalah ibadah manto, tapi juga ibadah yang guru manto yang masuk pada ranah ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan Nabi sendiri itu juga bukan hanya sosok dai ya dalam arti hanya mengajarkan ibadah manto saja, tapi Nabi juga menjadi teladan ya dalam bagaimana membangun kehidupan politik ekonomi yang tadi saya katakan manusiawi dan berpihak pada semua. Nah, jadi saya kira ini menjadi refleksi buat kita bersama bahwa uh, konsekuensi keimanan kita itu uh, kita apa tunjukkan ya bahwa kita memang ya kalau kita konsekuen ingin menteladani apa yang kita ingin dianggap sebagai apa namanya umatnya Nabi ya berarti kita harus menteladani ya dan kemudian menjalankan apa yang memang diwajibkan dan meninggalkan apa yang dilarang ya dalam semua aspek kehidupan. Ya. Nah, pemimpin yang uh, apa namanya uh, dikatakan baik atau berhasil dalam perspektif Islam tentu adalah pemimpin yang memang dia dicintai oleh rakyat dan dia juga mencintai rakyat. Nah, artinya apa? Dia bisa ya menjadi pelindung, bisa menjadi pelayan bagi semua yang memang menjadi rakyatnya, ya. Dan dia bisa memenuhi apa yang menjadi hak rakyatnya, ya. Baik itu hak yang terkait dengan tadi ya uh, pendidikan, ya kesehatan, ya, termasuk hak politik ya, dimanusiawikan ya, kemudian uh, memiliki kebebasan di dalam berpendapat dan sekaligus juga mengontrol pemerintahan. Nah, yang menarik adalah ada kesamaan nilai ya, standar baik buruk benar salah, ya, terpuji tercela antara pemimpin dengan rakyat, ya, ya, dan semua itu di bawah landasan Quran dan Sunnah sehingga uh, pemimpin menjalankan apa yang menjadi kewajibannya ya, berdasarkan Quran Sunnah begitu juga dengan rakyat jadi dia akan menjalankan fungsinya ya baik terkait dengan ketika dia memilih maupun ketika dia apa namanya mengawasi jalannya pemerintahan ya, itu juga mendasarkan pada Quran dan Sunnah sehingga standarnya sama. Jadi pemimpinnya ketika diingatkan ya dia akan rela ya karena dia paham bahwa memang pertanggungjawaban itu tidak hanya di dunia tapi juga nanti masa depan. Dan dia akan apa merasa bersyukur dan berhasil ketika dia bisa memenuhi apa yang menjadi hak ya, dari warga yang menjadi tanggungannya ya, sekaligus dia bisa menjadi teladan menjadi pemimpin dalam arti yang sesungguhnya. Ya, baik, Mas Wani, penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiron. Terima kasih Ya, kepada sama-sama. Bung Dr. Ya, Suswanta atas ya, pencerahan dan kesempatannya hadir di Kabar Petang pada amin. edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain Insya kesempatan. Allah. Assalamualaikum Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena ya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.